It's the big day. Kita akan menantikan apa yang akan disampaikan oleh Lord Powell. Dalam hal ini adalah tentang kebijakan ekonomi yang mungkin saja sudah disusun di dalam bedaknya. Tapi hati-hati, mungkin saja kita akan mendapatkan kabar kecewa atau kabar yang mengecewakan dari Powell tersebut. Nah, beberapa pihak, beberapa ekonom mengasumsikan bahwa apa yang akan disampaikan malam ini kurang lebih sepertinya tidak akan terlalu menggigit. Bahkan mereka lebih menganjurkan fokuslah kepada FOMC September. Apa betul seperti itu? Kita akan lihat uraian yang berikut ini. Ya, semua data ekonomi sudah keluar dan semua kawasan menunjukkan data PMI yang relatif lebih lemah. Dan itu adalah catatan khusus untuk Bank Sentral bahwa ekonomi mulai merasakan dampak dari suku bunga yang terlampau tinggi. Baik itu dari Inggris, lalu kemudian Eropa, dan juga termasuk Amerika. Nah, permasalahannya adalah Powell sendiri sampai detik ini masih merasa yakin bahwa ekonomi mereka cukup baik-baik saja bandingkan dengan Inggris atau bahkan Eropa. Bahkan, data PMI kemarin cenderung menekan ECB untuk menahan supaya tidak lanjutkan kenaikan suku bunga. Walaupun secara angka inflasi kecenderungannya masih relatif lebih tinggi daripada Amerika. Nah, yang paling parah lagi adalah yang bikin pusing dari POE, yaitu dengan keadaan PMI yang anjlok seperti itu, ekonomi melambat ataupun melemah, tapi mereka dihantui dengan kekhawatiran inflasi yang masih tetap melekat di 6,8%. PR mereka belum selesai, tapi mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Fed. Dalam hal ini, antara mereka mempertahankan suku bunga atau menghentikan laju kenaikan suku bunga. Nah, kalau kita perhatikan data untuk siang ini ataupun sore hari ini, kita akan melihat sebentar lagi adalah data dari GDP Jerman yang sebetulnya sudah keluar dengan angka 0% untuk kuartal kedua. Seharusnya kita akan mendapatkan data yang relatif bagus dan itu berarti kemungkinan ada rebound untuk euro. Cuman masalahnya adalah pantulan ini sepertinya akan sangat sia-sia karena di malam hari semua market akan tertuju kepada Powell. Ya, selain itu, data Michigan Consumer Sentiment akan menjadi pusat perhatian juga. Jadi, perhatikan terlebih dulu di jam 9:05 karena Powell akan bicara mulai di jam 9:05. Nah, apa yang harus kita lakukan? Michigan Consumer Sentiment diperkirakan akan mengalami sedikitnya penurunan 71,2 dibandingkan 71,6 dari bulan sebelumnya. Nah, sayangnya, lagi-lagi, karena semua fokusnya adalah terkait dengan pembicaraan ataupun pidato dari Mr. Powell, maka kemungkinan efeknya akan relatif reda. Dan itu berarti mau tidak mau, semua market sebaiknya fokus saja dengan apa yang akan disampaikan oleh Powell. Nah, terkait dengan hal tersebut, jangan lupakan juga, Christine Lagarde juga sepertinya akan memberikan pidato kurang lebih 2 jam menjelang penutupan sesi New York. Nah, jadi akan ada hal yang sangat seru terkait dengan para pembicara dari Gubernur Bank Sentral. Oke, berarti faktor penggerak pasarnya masih tetap 2 hal, yaitu dengan perkembangan ekonomi China yang sampai saat ini kelihatannya belum ada gejala ataupun tanda-tanda bahwa mereka akan kucurkan stimulus. Padahal itu sudah ada desakan dan juga angka-angka ekonomi yang sudah dirilis, kelihatannya mau tidak mau harus dipaksakan. Nah, tapi ada rumor bahwa China sampai saat ini tidak merilis data ekonomi yang sebenarnya. Bahkan kecenderungannya dicurigai manipulasi. Ini cukup menarik. Tapi kita belum akan ke sana karena malam nanti tetap kita akan fokusnya adalah Jackson Hole Symposium. Yang akan dinantikan adalah statement apakah ada gejala untuk mereka menghentikan lebih cepat atau mereka akan tetap lanjutkan kenaikan suku bunga. Walaupun ada tambahannya adalah ekspektasi di tahun depan apakah mungkin Fed segera membalikan keadaan dengan memangkas suku bunga. Sepertinya untuk poin ketiga ini agak disangsikan dan itulah yang menurut para pengamat ekonomi kelihatannya tidak akan disampaikan oleh Powell malam nanti. Oleh karena itu, kemungkinan yang terjadi kita gambarkan dari Goldman Sachs. Kemarin mereka memfasilitasi kemungkinan kalau memang ternyata Powell mengamati inflasi, maka mereka akan tetap mengutamakan inflasi harus turun sampai 2%. Sampai saat ini, atau kurang lebih data inflasi terakhir bulan kemarin tertahan di 3,2%. Walaupun sebetulnya kalau lihat dari 1 tahun terakhir, saat mengalami atau di bulan Agustus yang lalu, itu masih berada di kisaran 8%-an. Jadi kalau misalnya lihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Fed, harusnya mereka sudah cukup berhasil dan mereka cukup puas. Tapi mereka tidak akan mengumumkan kemenangan lebih cepat karena pelajaran dari masa lampau. Kemungkinan inflasi masih tetap akan menghantui, terlebih lagi kalau sampai crude oil ataupun harga gas alam dunia itu mengalami kembali lonjakan. Nah, sementara untuk latar belakang yang lebih meyakinkan adalah kondisi inflasi yang relatif lebih rendah, kemudian juga sepertinya mereka akan mengalami soft landing dan mereka jauh lebih yakin daripada 1 tahun sebelumnya. Kemudian komitmen untuk menyelesaikan tugas, tentunya ini akan membuat Fed menjaga opsi terkait dengan kenaikan suku bunga. Walaupun dengan demikian, kita bisa menjabarkan seperti ini.
skenario yang kemungkinan bisa terjadi akan terbagi 3. Yang pertama adalah kalau ternyata pernyataannya lebih kepada statement hawkish. Lalu kemudian yang kedua adalah flash hawkish atau sedikit hawkishnya. Sementara yang ketiga adalah kemungkinan dovish yang artinya agak sangat ekstrim dibandingkan kondisi hawkish. Oke, skenario hawkish jika ternyata fokusnya adalah kepada inflasi, kemudian suku bunga masih berpotensi untuk terbuka dinaikkan kembali, dan itu mengisyaratkan mungkin saja bukan hanya satu kali, melainkan masih bisa naik lebih dari itu. Dan itu adalah catatan yang buruk untuk pasar dan skenario yang mengejutkan bagi pasar. Tentunya ini akan mengakibatkan strong bullish, sangat bullish untuk US dollar, dan itu berarti emas ataupun indeks saham bisa saja terperosok lebih lanjut. Nah, ini berarti catatan khusus juga untuk emas terutama. Kita sudah sempat melihat 1923, tapi tertahan di bawah 1932. Tapi kemudian kita juga belum lihat apakah dia akan kembali 1900 apa tidak. Yang jelas, begitu dia turun di bawah 1900, hati-hati dengan level 1882. Karena itulah level support terakhir yang memungkinkan untuk gejala penurunan lebih lanjut. Kalau skenario nomor 1 ini yang muncul, maka bukan mustahil kita akan melihat angka di bawah 1882. Oke, kemudian skenario yang kedua adalah less hawkish. Kemungkinan segmennya akan berkisar kepada inflasi lagi, tapi dia akan memberikan notch ataupun tekanan di situ bahwa mereka harus berhati-hati dalam menaikkan suku bunga karena mereka tidak ingin bumerang terjadi. Sampai saat ini mereka sangat yakin dengan soft landing, jadi kalau misalkan mereka terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan menambahkan kenaikan suku bunga, maka itu akan menjadi blunder yang sangat negatif untuk US dollar. So, kalau misalkan ini yang terjadi, dolar mungkin akan naik terlebih dulu atau menguat terlebih dulu, tapi relatif terbatas. Dan itu berarti emas ataupun saham kemungkinan akan turun terlebih dulu, tapi dengan level support yang tertentu dan juga relatif terbatas, maka siap-siaplah untuk kembali rebound karena ada kesempatan di situ dan semua akan langsung tertuju kepada data non-farm payroll minggu depan. Nah, terkait dengan skenario nomor 3 adalah skenario yang paling dovish, yang diperkirakan mungkin saja Fed akan menyampaikan bahwa inflasi sudah oke, sudah mulai turun, kemudian tidak ada kenaikan suku bunga sampai akhir tahun, melainkan mereka akan mempertahankan suku bunga tersebut di level tertinggi. Itu adalah statement yang relatif memberikan sinyal dovish dalam artian selangkah lagi untuk Fed mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Dan walaupun dengan catatan, kebijakan berikutnya akan tergantung pada ekonomi. Dan itu berarti hampir sama dengan apa yang disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau ini yang terjadi, itu akan menjadikan bearish atau strong bearish untuk US dollar, dan emas mungkin saja akan tembus di atas 1930 dan target berikutnya terdekat adalah 1950 dan target terjauhnya saya rasa sangat memungkinkan untuk potensi ke 1980-an. Walaupun mungkin kita harus juga berhati-hati karena seminggu ke depan kita tetap harus berfokus kepada data non-farm payroll dan juga data CPI. So, skenario 1 dan 3 adalah yang paling volatile, tapi skenario nomor 2 kemungkinan akan sideways dan akan ditentukan seminggu kemudian oleh NFP. Jadi, fokusnya akan tetap kepada dua data berikutnya, NFP di tanggal 1 September dan CPI di tanggal 30 September. Itu pun dengan catatan akhirnya berujung kepada keputusan suku bunga FOMC di tanggal 19 dan 20 September. Ya, jadi saya rasa Anda harus berhati-hati. Sebaiknya kalau memang ternyata Anda belum entry posisi di siang ini atau sampai sore nanti, sebaiknya langsung fokus saja dengan Jackson Hole Symposium. Statement apapun yang muncul, maka perhatikan dan reaksinya adalah langsung on the spot. Jadi kalaupun misalkan Anda lakukan transaksi saat Jackson Hole, saya sarankan risk management tetap harus digunakan, tapi kalau misalkan Anda tidak mengerti, sebaiknya skip, lalu kemudian tunggu sampai reaksi setelah market selesai. Dan itu berarti mau tidak mau menahan diri sampai hari Senin, atau at least mungkin di non-farm payroll minggu depan.